Shalom saudara, setiap hari kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan kehidupan. Dan saya bersuka cita karena saat ini Anda memilih untuk meluangkan waktu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui Rehat Gereja Baptis Indonesia Ngadindegaran, Yogyakarta. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan saat ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami, menjadi terang yang menerangi kehidupan kami dan menolong kami untuk terus bertumbuh menuju keserupaan dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pimpinan-Mu saat ini. Amin. Saudara, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan yang ada di dalam surat 1 Korintus pasal 13 ayat ke-11. Mari kita baca firman ini ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bertumbuh. Kita dahulu dibentuk dari janin, kemudian lahir sebagai bayi, bertumbuh menjadi kanak-kanak, kemudian bertumbuh lagi menjadi remaja, pemuda, kemudian menjadi dewasa. Secara fisik, manusia bertumbuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut kanak-kanak itu adalah yang berusia 2-6 tahun. Sedangkan dewasa adalah orang yang sudah melewati akil balik atau masa puber, dan artinya itu sudah di atas remaja ya, di atas remaja dan pemuda. Jadi, dari segi usia, jelas kanak-kanak dan dewasa itu jauh berbeda. Belum lagi dari segi pemikiran, perasaan, dan tindakannya. Menjadi dewasa bukanlah sebuah proses instan, seperti kalau kita makan mie instan atau makanan instan lainnya yang dengan mudah bisa dibuat 3 menit, 5 menit jadi, kemudian bisa kita nikmati. Atau kita lihat buah yang dikarbit ya, sehingga bisa matang, kelihatan matang di luar, tetapi sebenarnya di dalam itu nggak enak dan nggak matang, alami. Jika kita dikatakan sebagai orang Kristen karbitan atau orang Kristen yang masih kanak-kanak, kira-kira respon kita apa, saudara? Mungkin kita menolak ya, bahkan mungkin ada yang protes. Kita mungkin berkata, loh, saya ini sudah menjadi Kristen tuh bertahun-tahun. Bahkan sejak di dalam kandungan ibu saya itu sudah Kristen. Saya bahkan sudah ikut pelayanan. Masa saya dibilang Kristen kanak-kanak? Saudara, kita perlu tahu bahwa jangka waktu seseorang menjadi Kristen meski bertahun-tahun tidak menjamin kedewasaan seseorang. Nah, bertumbuh dewasa kita perlukan dalam hal apa? Ayat tadi sedang tidak bicara pertumbuhan secara fisik, tetapi pertumbuhan yang lain, yaitu yang pertama, kita perlu bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Pertumbuhan rohani hanya dapat diperoleh melalui proses pengenalan yang benar akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pengenalan akan Tuhan akan terus bertumbuh melalui firman-Nya. Itu sebabnya untuk mencapai kedewasaan rohani, kita perlu terus belajar firman Tuhan. Efesus 4 ayat 14, Paulus berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak
yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara, salah satu sifat anak-anak adalah belum mempunyai pendirian yang kokoh, sehingga masih sangat mudah dipengaruhi dan diombang-ambingkan. Melalui bagian ini Paulus menekankan pentingnya kedewasaan rohani, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan. Kedewasaan rohani tidak hanya terlihat dalam setiap pribadi, saudara, tetapi termasuk bagaimana dia berelasi dengan sesama, bagaimana dia berelasi dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan pasangan, dengan keluarga besar, dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita perlu bertumbuh di dalam kedewasaan emosi. Pertumbuhan emosi dapat dikembangkan melalui pengendalian emosi ketika kita menghadapi tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita masing-masing. Seorang anak, kalau anak itu masih kecil, masih kanak-kanak, dia marah, kemudian dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Wajar jika dia mengekspresikan kemarahannya. Anak kami Arsya itu berumur 2 tahun. Ketika dia tidak mendapatkan keinginannya, dia mulai menangis dan marah. Kadang-kadang dia tarik-tarik tangan saya untuk pergi mengambilkan barang yang dia mau, yang saya tidak izinkan. Atau kadang-kadang dia mulai merengek-rengek, nangis, dan kemudian pokoknya gimana caranya supaya dia mendapatkan apa yang dia mau. Tetapi itu Arsya, kanak-kanak yang berumur 2 tahun. Nah, jika saya yang melakukan itu, jika saya yang merengek-rengek, saya yang marah, saya menarik-narik tangan suami saya untuk selalu memenuhi keinginan saya, nah, saya sama seperti dia, betul? Kanak-kanak, padahal saya orang dewasa. Nah, anak kecil yang mudah marah, tersinggung, egois, itu biasa. Tetapi orang dewasa yang mudah marah, mudah tersinggung, apa-apa maunya dituruti, kemungkinan karena dia belum sungguh-sungguh dewasa di dalam emosi. Sulit bagi kita mengatakan bahwa seseorang sungguh-sungguh bertumbuh secara dewasa secara rohani jika dia tidak dewasa secara emosi. Mengapa demikian? Karena seharusnya semakin kita dewasa rohani, seharusnya emosi kita semakin stabil. Dan semakin emosi itu bisa dikendalikan. Kenapa? Ada buah roh yang bisa terlihat dari kehidupan kita. Kedewasaan rohani menghasilkan buah roh. Dan di dalam buah roh itu ada kedewasaan emosi juga. Ada kasih, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan, dan sebagainya. Yang ketiga, kita perlu bertumbuh dalam kedewasaan berpikir dan bertindak. Orang dewasa tidak hanya berpikir untuk hari ini. Orang dewasa punya tujuan, orang dewasa punya rencana. Mereka diberi hikmat untuk memilih mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang dewasa, mereka juga tidak memikirkan diri sendiri. Orang dewasa memikirkan orang lain. Itu sebabnya yang menikah adalah orang dewasa. Yang punya anak ya seharusnya adalah orang dewasa. Karena ketika orang menikah, dia memikirkan pasangannya. Ketika orang punya anak, dia harus memikirkan anak-anaknya dan pasangannya. Mazmur 90 ayat 2 berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana." Makin dewasa seseorang di dalam berpikir dan bertindak, makin bijaksanalah dia. Saudara, Tuhan merindukan Anda dan saya terus bertumbuh dalam proses kedewasaan. Paulus katakan,
kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak. Apa saja sifat kanak-kanak yang menonjol yang perlu kita tinggalkan? Contohnya, mudah marah, mudah iri hati, egois, kemudian tidak memikirkan tanggung jawab, tidak menghitung waktu, apa-apa dikatakan tanpa melihat situasi dan kondisi. Nah, memang kanak-kanak itu kan lucu ya, saudara. Kanak-kanak itu kan lucu. Kita kalau lihat kanak-kanak itu kan, lucunya ya, lari sana, lari sini, menyenangkan melihat mereka. Kadang bikin kita tertawa. Tetapi saya rasa tidak ada satupun orang dewasa yang ingin disebut lucu tingkah laku dan pikirannya. Itulah sebabnya jika kita telah berusia dewasa, mari kita hidup sesuai usia kedewasaan kita. Dalam kedewasaan rohani, bertumbuh dalam kedewasaan emosi, dan bertumbuh dalam kedewasaan berpikir serta bertindak. Mari kita meninggalkan sifat kanak-kanak. Mari kita merenungkan secara pribadi dengan Tuhan bagian-bagian dari kehidupan Anda dan saya yang masih seperti kanak-kanak. Akui di hadapan Tuhan dan tinggalkanlah sifat kanak-kanak itu. Bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri ya Bapa, anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menjadi pribadi yang dipilih, menjadi anak-anak yang Kau kasihi. Tetapi kami juga tahu bahwa Engkau tidak hanya ingin menjadikan kami kanak-kanak terus, tetapi Engkau ingin kami bertumbuh dewasa di dalam pemikiran kami, sikap kami, emosi kami, terutama di dalam kerohanian kami. Jadi pimpinlah kami ya Roh Kudus, supaya kami bisa membereskan bagian-bagian dalam kehidupan kami yang masih bersifat kanak-kanak. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami, dan kami bisa meninggalkan sifat kanak-kanak itu menjadi pribadi yang dewasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.